Berikut disajikan menulis pantun dengan peta konsep atau kita kenal dengan mind mapping. Yang pertama kita buat adalah peta konsep sampiran pantun. Kita ambil contoh bunga sebagai sampiran. Maka bisa kita turunkan ke dalam jenis-jenis bunga, misalnya bunga mawar, bunga tulip, bunga melati. Kita bisa memilih jenis bunga-bunga yang lain. Kemudian kita lanjutkan tumbuhnya bunga, misalnya di taman, di sekolah, di rumah. Kemudian apa yang terkait dengan bunga, misalnya mekar, misalnya tumbuh, misalnya kembang. Kata-kata ini kita bisa pilih kata-kata yang cocok dengan pantun kita. Tidak harus sama dengan ini. Panah-panah ini tidak hanya melulu dengan bentuk yang lurus, bisa panah saling silang seperti ini. Nah, untuk menjadikan sebuah sampiran pantun dengan peta konsep atau mind mapping. Dari peta konsep sampiran yang kita buat tadi, maka bisa kita buat sampiran pantun dengan contoh seperti berikut. Ingat, bisa dengan sampiran yang lain, tidak harus seperti ini. Ini salah satu contoh saja hasil pengolahan dari peta konsep sampiran dengan kosakata bunga. Hasil jadinya adalah bunga mawar, bunga melati, mekar di taman depan rumah. Kita lanjutkan dengan menulis pantun menggunakan peta konsep atau mind mapping pada isi pantun. Misalnya peta konsep sampiran terkait dengan bunga tadi digabungkan dengan belajar. Tidak harus belajar ya, bisa dengan yang lain. Ini hanya contoh menggunakan isi belajar. Belajar terkait dengan cita-cita, terkait dengan masa depan, terkait dengan harapan. Hubungan berikutnya misalnya terkait dengan tinggi, terkait dengan cerah, terkait dengan senang. Jadi cita-cita tinggi, masa depan cerah, harapan senang. Kemudian ada manfaatnya, ada semangatnya, ada bahagianya. Panah-panah ini sama dengan sampiran, bisa multi arah juga, bisa saling silang. Nah, seperti ini. Bentuk jadi dari hasil peta konsep sampiran dan isi tadi, sampirannya tentang bunga, isinya tentang belajar adalah sebagai berikut. Bunga mawar, bunga melati, mekar di taman depan rumah. Marilah belajar dengan senang hati, mengejar cita-cita, masa depan cerah. Berikut ini disajikan menulis gurindam dengan peta konsep atau mind mapping. Gurindam isi semua, sehingga peta konsep gurindam hanya satu, memetakan isi dari gurindam itu. Misalnya tentang belajar. Maka peta konsep yang bisa kita buat menggunakan kata giat, kata semangat, kata manfaat berhubungan dengan belajar. Kita lanjutkan dengan kaitannya dengan masa depan, kaitannya dengan harapan, kaitannya dengan kehidupan. Bisa dicermati di sini ada akhiran yang sama, tujuannya untuk memudahkan kita menata rima dari gurindam. Karena gurindam mempersyaratkan rima yang sama. Berikutnya ilmu. Belajar kaitannya dengan hidupmu, belajar kaitannya dengan cita-citamu. Tanda panahnya pun bisa dibuat saling silang atau multi arah. Karena yang mana menerangkan yang mana agar cocok dengan gurindam yang akan kita buat. Berikut ini hasil menulis gurindam dengan peta konsep atau mind mapping. Marilah belajar dengan semangat agar hidupmu penuh manfaat. Kita bisa membuat gurindam beda dengan ini. Ini salah satu versi saja. Menulis syair dengan peta konsep atau menggunakan mind mapping. Syair
dalam sebaitnya merupakan isi. Jadi peta konsepnya hanya satu, memetakan isi syair. Misalnya dengan tema belajar. Dari kata belajar yang ada hubungannya, misalnya kata hayat, kata semangat, kata manfaat. Ini kita sengaja akhirnya sama agar memudahkan kita membuat baris yang rima akhirnya sama pada syair. Kemudian ada kata bahagia, ada kata dunia, ada kata akhirat. Selanjutnya ada kata ilmu, kemudian hidupmu, kemudian martabat. Kata-kata ini semuanya terkait dengan belajar. Arah panahnya bisa multi arah atau saling silang. Tujuannya agar saling menjelaskan atau saling menerangkan, agar kita lebih mudah dalam merangkai kata-kata menjadi baris-baris syair yang baik. Hasil menulis syair dengan menggunakan peta konsep atau mind mapping adalah sebagai berikut. Marilah belajar sepanjang hayat, menuntut ilmu yang bermanfaat, hidupmu kelak lebih bermartabat, memperoleh bahagia dunia akhirat. Bisa juga nanti hasilnya dengan redaksi yang lain sesuai dengan persepsi kita masing-masing. Kesimpulan pembelajaran. Puisi rakyat adalah puisi lama yang terikat oleh aturan bait, aturan baris atau larik, aturan rima, dan aturan isi. Perbedaan utama dari ketiga jenis puisi rakyat yang sudah kita pelajari adalah: 1. Pantun, sebait 4 baris, rima akhir AB atau silang, baris 1-2 sampiran, dan baris 3-4 isi. 2. Syair, sebait 4 baris, rima akhir AAA atau rima sama, baris 1-2-3-4 isi. 3. Gurindam, sebait 2 baris, rima akhir AA, baris 1 syarat atau sebab, baris kedua akibat. Menulis puisi rakyat dapat menggunakan peta konsep atau mind mapping.